Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mauli Anugrah. Saya dari kelas PKO 2A dengan nomor induk mahasiswa 2005111383. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Budaya Melayu, yaitu menjelaskan apa itu syair. Syair ataupun kata ataupun istilah dari syair itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syuur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Pengertian yang lain, syair adalah salah satu puisi yang lama, yaitu syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke dalam Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Syair adalah bentuk sastra Melayu klasik yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi yang lama diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Sedikit sekali naskah dari syair yang dapat diselamatkan dengan utuh. Raja Ali Haji adalah penulis syair yang handal dalam khazanah sastra klasik Melayu. Salah satu syair karangannya yang terkenal adalah syair Abdul Muluk. Syair ini dicetak pertama kali dengan Askar Arab Melayu tahun 1947. Ungkapan dalam syair terdapat pula ungkapan yang berbentuk syair yang lazim dipakai dalam upacara pernikahan orang Melayu. Syair ini walaupun tidak merata dalam keseluruhan puak Melayu, tetapi kedudukannya tidaklah kalah dibandingkan wakapan dalam bentuk pepatah, petitih, bidal, pantun, dan sebagainya. Bahkan syair kadangkala terasa lebih menggetarkan jiwa pendengarnya karena isinya yang syarat nilai, bahasanya indah, dan iramanya merdu. Kemudian ciri-ciri dari syair adalah ciri-ciri yang pertama yaitu adalah tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, tiap barisnya terdiri dari 4 sampai 6 kata. Kemudian yang ketiga, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang keempat, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Yang kelima, bersaja a. Kemudian yang keenam, syair berisi tentang nasihat atau petuah dan cerita. Kemudian yang ketujuh, semua baris adalah isi. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah bahasa berbentuk kiasan. Selanjutnya, fungsi dari syair adalah yang pertama menjadi unsur penting dalam kegiatan kesenian dan sebagai wujud ekspresi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, dijadikan sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, dijadikan pengiring tarian di daerah tertentu. Yang keempat, dengan kemerduan syair yang dilantunkan, ajaran nasihat dan petuah akan memberikan kesan yang mendalam. Ada beberapa kriteria syair. Yang pertama yaitu adalah bahasa. Dalam karya sastra, media komunikasi utama yang digunakan adalah bahasa. Jenis bahasa yang sering digunakan dalam karya sastra adalah bahasa sastra yang memiliki kekhasannya tersendiri. Dalam kajian sastra, penyimpangan sosial merupakan bentuk kebebasan seorang penyair. Kemudian yang kedua yaitu adalah gagasan. Gagasan dalam syair merupakan peran sebagai salah satu unsur batin penulisnya. Gagasan dalam sastra dianggap sebagai fakta atau sebuah kebenaran. Penamaan ini dilandasi oleh penggunaan gagasan yang benar-benar pernah terjadi dan harus diterima sebagai kenyataan. Kriteria yang ketiga yaitu adalah keseimbangan. Keseimbangan di dalam syair berbentuk pengulangan bunyi yang sama pada setiap akhir bait pada keseluruhan syair. Bentuk keseimbangan di dalam syair yaitu pola irama atau musikalisasi. Yang keempat yaitu adalah kata akhir. Kata akhir dari sebuah bait syair disebut saja. Penggunaan jenis saja dapat diketahui pada akhir bait syair. Bait syair termasuk huruf-huruf hidup ataupun berharakat dan termasuk pula
huruf hidup sebelum sukun pertama. Dalam telaah sastra, kafiah lebih tepat disebut dengan sajak. Kriteria yang kelima yaitu adalah imajinasi. Imajinasi adalah daya khayal yang dikembangkan dari kenyataan dan pengalaman. Pembentukan imajinasi tidak serupa dengan yang terjadi sebenarnya. Penciptaan imajinasi didasarkan pada intuisi ataupun intuis penulis yang mengacu pada perasaan pribadinya. Imajinasi dalam syair lebih mengutamakan keindahan isi daripada keindahan saja. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis syair. Jenis-jenis syair yang pertama yaitu adalah syair panji. Syair panji merupakan syair pelipur lara. Biasanya syair ini bertema pengembaraan dan juga perperangan. Dalam syair ini terdapat juga unsur percintaan. Contoh dari syair panji saya tunjukkan pada bagian di atas ini. Kemudian syair yang kedua yaitu adalah syair romantis. Syair romantis biasanya berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat maupun cerita rakyat. Saya tunjukkan contoh dari syair romantis itu di atas ini. Selanjutnya syair yang ketiga yaitu adalah syair kiasan. Syair kiasan adalah syair yang menyampaikan pesan dalam bentuk kiasan. Syair ini juga disebut dengan syair binatang ataupun bunga-bungaan. Isi dari syair ini merupakan sindiran ataupun kiasan yang terdapat pada suatu peristiwa. Syair kiasan saya tunjukkan contohnya di atas ini. Kemudian syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Sebagian besar syair ini berisi tentang perperangan. Contoh dari syair sejarah akan saya tunjukkan di atas ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah syair agama. Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama biasanya terbagi menjadi 4, yaitu syair yang pertama adalah syair sufi. Syair sufi akan saya tunjukkan contohnya seperti di atas ini. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah syair tentang ajaran agama Islam. Contohnya akan saya tunjukkan di atas ini juga. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syair tentang riwayat cerita Nabi. Saya akan tunjukkan contohnya di atas ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah syair nasihat. Syair nasihat akan saya tunjukkan contohnya di atas ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.